Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Namun sebelumnya kami mohon, biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami melakukan semua ibadah ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sertai seluruh pelayan-pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah mereka memiliki hikmat supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan dia menolong supaya setiap firman yang keluar dari mulutnya berasal dari Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ada sukacita? Kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari utara ke selatan. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, biarlah semua yang di bumi memuji nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang
dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Saya percaya kita semua bersuka cita walaupun banyak masalah, amin. Oke, mari berikan salam kepada kiri kanan, teman yang ada kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bersyukurlah padanya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah waktu-Mu. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
percaya bahwa ada sukacita hari ini. Amin. Kita masih mau menyembah Tuhan. Kita percaya kita datang di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita, bagimu pujian. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kita lelah. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kita penat. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, itu semua untuk kebaikan kita. Kita mau datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Lebih sungguh lagi kita katakan, mendekat padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Mari kita katakan bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita ke atas, kita naikkan pujian. Pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam
Tuhanmu, ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di akan-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafas Tuhan, Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, dua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur apapun tentang hidupmu, Kami bersyukur tentang nafas yang Tuhan beri, dari segala tentang berkat yang Tuhan beri, tentang pertolongan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sini namanya namu. Saya tahu hari ini engkau datang mungkin. Engkau datang dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Engkau datang dengan beban-beban dalam hidupmu. Mungkin engkau datang dengan masalah-masalah yang ada dalam hidup. Engkau datang dengan pergumulan-pergumulan, doa-doa yang kau harapkan, kerinduan-kerinduan yang kau harapkan dari Tuhan. Tapi dengarlah umat Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku berserah kepadamu, segalanya saya percaya bahwa hidup ini ada dalam tanganmu. Saya percaya bahwa kehendakmu itu ya dan amin atas kehidupanku. Saya percaya bahwa masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihiku dengan kasih yang sempurna. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Hari ini engkau dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau dengan Tuhan, hatimu datang kepada Tuhan.
Dia Tuhan yang setia kepadamu. Dia Tuhan yang tidak meninggalkan. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, lepaskan. Kalau ada masih marah, lepaskan itu. Ini waktunya engkau dengan Tuhan. Hingga engkau ketika mendengar, menerima firman, engkau telah menyenihkan tanah hatimu yang siap ditaburi firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami siap diberkati firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap ditaburi firman-Mu. Kami siap mengalami firman-Mu. Kami siap menghidupi firman-Mu. Dan yang pasti Tuhan kami siap melakukan firman ini. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong hamba. Terjemahkan kebenaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap diberkati firman sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Baik, shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Bulan ini kita akan memasuki Minggu Paskah dan ini bulan minggu-minggu sengsara. Saudara, minggu-minggu persiapan sebelum Yesus kembali ke Yerusalem, dan dia saat ini sudah di Yerusalem mempersiapkan Paskah, ya. Dan itu Paskah orang Yahudi, saudara. Paskah orang Yahudi itu mereka sebelum merayakan Paskah itu mereka berkumpul bersama keluarga. Semua dari mana semua datang berkumpul dan mereka akan makan malam bersama. Mereka makan di situ ada sayur pahit di situ, saudara. Mengingatkan mereka, ya sayur pahit mengingatkan bagaimana nenek moyang dulu, Musa dan nenek moyang mereka di tanah Mesir, mereka mengalami hal yang tidak mudah. Ya, jadi Paskah pertama kali itu saudara terjadi, itu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah sebelum keluar itu, ya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mereka mengorbankan domba. Ya, dan darah dari domba itu mereka harus oleskan ke palang pintu rumah mereka masing-masing. Nanti hari Jumat saya akan bicara tentang ini saudara, di Jumat Agung. Jadi ketika mereka mengoleskan darah itu saudara, ketika malaikat maut datang untuk membunuh semua anak sulung orang Mesir, tapi ketika melihat darah di palang pintu rumah orang Israel itu saudara, malaikat Tuhan itu melewati rumah orang Israel. Tandanya harus ada darah di palang pintu rumah itu. Itulah Paskah pertama kali yang terjadi di tanah Mesir dan akhirnya itu diperingati terus oleh orang Israel dari tahun ke tahun sampai zaman Yesus. Sampai hari ini mereka masih memperingati Paskah yang sama di tanah Israel. Bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari maut, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Hari ini saya tidak bicara tentang itu, tapi hari Jumat saya akan bicara tentang hal itu. Ya, saudara, kalau saudara lihat di mimbar ini, ya, ini biasanya NASA saudara melepaskan roket, ya, untuk melepaskan pesawat antariksa biasanya, ya, ini. Nah, ini untuk dia meluncur itu, ya meluncur ke atas harus ada yang menggerakkan. Ya, siapa yang menggerakkan pesawat antariksa ini saudara? Rudal-rudal ini. Ya, inilah roket-roket ini saudara yang menggerakkan supaya pesawat itu bisa meluncur, ya hingga dia sampai ke orbitnya. Ya, harus ada yang menggerakkan. Nah, kalau lihat
perahu ini saudara? Iya. Apa yang menggerakkan perahu ini bisa jalan? Angin, ya kan? Jadi ada yang menggerakkan supaya perahu ini bisa jalan. Ya, begitupun pesawat antariksa ini ada yang menggerakkan supaya bisa dia terbang. Dan terbangnya tidak seperti pesawat pada umumnya. Dia harus terbang menukik ke atas, saudara. Nah, begitupun, ya. Nah, kalau ini, ya harus ada yang menggerakkan supaya dia jalan. Apa yang menggerakkan, saudara? Bensinnya. Ya, dia butuh bensin. Kalau nggak punya bensin, saudara, dia nggak bergerak. Kalau dia motor listrik, dia harus butuh listrik supaya dia bisa bergerak. Jadi segala sesuatu ada yang menggerakkan. Nah, kalau yang ini, saudara, sepeda ontel. Nah, siapa yang menggerakkannya? Kaki. Ya. Jadi dia nggak akan bisa berjalan walaupun dia sepeda, walaupun dia motor. Tapi kalau nggak ada yang menggerakkan dia nggak akan bisa berjalan. Walaupun fungsinya dia harus berjalan baru berguna. Kalau enggak dia harus hanya jadi barang pajangan. Ya, seperti barang antik yang dilihat setiap hari, saudara. Nggak ada gunanya. Yang hanya pingin senangin mata aja. Ya, tapi hal diciptakan supaya digerakkan. Nah, supaya dia bisa bergerak, harus ada yang menggerakkan. Nah, begitupun hidup kita. Tujuan Tuhan, kita nggak hidupkan langsung berdiri begini kaku, saudara. Enggak. Ya kan? Harus ada yang menggerakkan hidup kita. Nah, ini yang penting, saudara. Mungkin kita bergerak, tapi harus ada hal yang menggerakkan, yang mendorong kita. Ya, saudara, kadang kita malas kan? Malas bangun. Apa yang menggerakkan kita supaya kita bangun? Pasti ada sesuatu yang menggerakkan saudara, hingga saudara berpikir, saya harus bangun pagi ini, jam ini saya harus bangun. Ya, walaupun saudara ngantuk, tapi karena ada yang menggerakkan saudara untuk bangun, pasti saudara akan bangun. Apa yang membuat saudara bangun? Karena ada yang menggerakkan. Makanya penting, ya, hidup kita ini harus ada yang menggerakkan supaya kita bisa pergi kepada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Masa depan Tuhan sudah siapkan. Tapi kita, masa depan itu, saudara, nggak datang. Ya, masa depan itu nggak datang. Ya, tapi kita harus pergi ke masa depan. Ya, masa depan itu sekali lagi tidak datang. Tidak datang dia berjalan. Enggak, masa depan itu tidak berjalan, saudara. Masa depan itu semakin dia maju ke depan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus berjalan, pergi ke masa depan. Nah, apa yang bisa menggerakkan kita supaya kita bisa pergi ke masa depan? Itu yang penting. Banyak orang hari-hari ini putus asa. Iya kan? Dunia hari ini dikejutkan dengan hal-hal yang membuat orang putus asa. Trump naikkan tarif, semua kaget, saudara. Seluruh dunia kaget, saudara, kan? Ya, ini bagaimana? Banyak yang meramalkan nanti akan susah, harga akan naik. Ada yang memberi semangat, gak perlu, gak usah takut, pasti, ya, ada jalan keluar. Ya, diberikan apa? Apa yang menggerakkan supaya kita bisa melihat masa depan? Harus ada semangat untuk bisa pergi ke masa depan. Ya, itu yang paling penting. Nah, hari ini saya mau bicara kepada kita khusus tentang ini, hidup yang digerakkan oleh kasih Bapa. Baca sama-sama dengan kita 1, 2, 3. Hidup yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Itu penting, saudara. Ya, mari kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya.
Jadi segala yang dikerjakan oleh Allah itu didasarkan oleh kasih-Nya. Yang harus kita paham. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan didasarkan oleh kasih-Nya. Karena Dia itu adalah kasih itu sendiri, saudara. Ya. Jadi segala apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, apapun yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, Dia jawab doa kita, Dia bisa sembuhkan kita, Dia tolong kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, itu semua didasarkan karena kasih-Nya. Karena Ia adalah kasih itu sendiri. Itu hal yang perlu kita pahami, saudara. Jadi Allah bergerak, ya. Allah pun melakukan itu segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan pun mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita didasarkan karena kasih. Karena Ia mengasihi kita. Amin. Ya. Begitupun dalam hidup kita, saudara. Ya. Ketika kita mengasihi seseorang, kita bisa lakukan apapun. Saudara gak bisa tidur malam. Tapi jam 6 saudara harus bangun. Ya. Karena untuk menolong orang yang saudara kasihi. Mau tidak mau bangun. Karena apa? Saudara digerakkan karena apa? Karena kasih, karena mengasihi. Kalau tidak bisa digerakkan dengan kasih, ya mungkin saudara memilih, saya tidur aja. Ngantuk sekali. Ya. Saya kadang mengalami, saudara, kadang saya gak bisa tidur di malam. Sampai pagi, jam 5 pagi gak tidur, saudara. Jam 6 saya harus bangun. Bangun itu jam 6 wajib harus bangun untuk menolong anak-anak saya untuk mereka bisa diantar ke sekolah. Walaupun ngantuknya luar biasa. Ya. Tapi saya harus memilih untuk tetap bangun karena apa? Saya mengasihi anak-anak saya. Kalau saya tidak mengasihi, saya memilih tidur aja, saudara. Ya kan? Begitupun kita, saudara. Ya. Contohnya istri lagi sakit. Ya. Malam-malam dia sakit, saudara lagi tidur nyenyak dibangunin. Saudara bangun enggak? Kenapa saudara bangun? Karena mengasihi. Kalau suamimu tidak bangun, dia tidak mengasihi. Kalau mengasihi, ya mau tidak mau saudara ngantuk. Walaupun bangun mungkin dengan kesal, walaupun bangun mungkin dengan rasa yang gak enak. Aduh, orang lagi tidur, lagi mimpi yang indah, kamu bangunin. Tapi pasti dia bangun, karena apa? Mengasihi. Itu yang penting, saudara. Begitupun Tuhan. Ya, Dia mengasihi. Makanya penting hidup kita ini harus digerakkan oleh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu kasih tanpa syarat. Amin. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, saudara. Kasih yang bersyarat itu kan kasih kita kepada sesama. Ya, kasih pilihan namanya dalam istilahnya. Ya, kasih. Dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Harus ada timbal baliknya. Tapi kasih Tuhan itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan tidak nuntut kamu harus mengasihi saya, enggak. Tapi sebagai orang yang tahu diri, harusnya kita juga mengasihi Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Kita mau belajar hari ini, bagaimana kita bisa hidup yang digerakkan kasih. Nah, kasih seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Ya. Yang pertama, seperti apa kasih Allah kepada kita? Yang pertama, Bapa mengasihi dengan tanpa syarat. Itu yang penting. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih seperti apa? Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah habis. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dalam terjemahan The Message dia mengatakan, aku tidak pernah berhenti mencintaimu dan tidak akan pernah berhenti harapkan cinta dan lebih banyak cinta. Ini kasih yang kekal, saudara. Tidak berhenti mengasihi. Itu yang disebut dengan kasih yang kekal. Tapi kalau dia berhenti, berarti nggak kekal. Nah,
Allah mengasihi kita, Bapa mengasihi dengan kasih tanpa syarat, Dia mengasihi dengan kasih yang kekal, tidak berhenti. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, selesai kita saudara. Saya nggak suka dengan si Yanto. Dia kemarin tidak datang gereja, dia tidak berdoa bagi saya. Stop, kau tidak bernapas 1 jam ya. Kalau kita kan kayak gitu kan, iya kan? Kalau saya dan saudara kan kayak gitu. Kemarin saya tolong dia kurang ajar loh. Sekarang saya tidak mau tolong dia lagi. Kan bisa. Itu kan kasih bersyarat. Tapi bayangkan Tuhan kalau pakai kasih yang bersyarat tadi. Selesai kita semua saudara. Ya. Nah kita bersyukur, itulah yang harus menggerakkan kita. Hidup kita harus digerakkan oleh kasih yang Tuhan kasih contoh. Kasih tanpa syarat. Yaitu mengasihi dengan kasih yang kekal. Yang artinya saudara, tidak pernah berhenti mencintai dan tidak akan pernah berhenti. Ingat saudara, tidak berhenti dan juga tidak akan pernah berhenti. Itu kasih Tuhan. Kamu tidak mengasihi dia tetap mengasihi kamu. Itu kasih itu yang Tuhan bilang saudara. Kamu tidak menyembah dia, tidak merubah dia tetap Tuhan yang mengasihi. Amin. Kamu tidak beribadah kepadanya, tidak akan merubah Tuhan itu saudara. Dia tetap Allah yang disebut dengan kasih, dia tetap mengasihi. Amin. Itulah yang dikatakan, dia tidak akan pernah berhenti mengasihi. Itu kasih yang kekal. Kita harus belajar, saudara. Dan betul-betul kita harus mencintai Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada kasih yang seperti itu di dunia saudara. Siapapun tidak bisa sanggup mengasihi selama-lamanya. Apalagi tidak akan pernah berhenti. Sangat susah saudara. Tidak ada di dunia ini yang sanggup melakukan sama seperti Tuhan. Kalau kasih itu kita terima dalam hidup kita, mengapa kita tidak mengasihi Tuhan? Yang mengasihi kita tanpa henti, tanpa syarat. Orang yang kita kasihi, suami kita, istri kita, ya, mengasihi kita, mengasihi. Tapi ada saat mungkin dia bisa menyakiti kita. Tapi kita tetap mengasihi kan? Tapi Tuhan tidak berhenti. Kenapa kita berhenti mengasihi Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Yang berikut saudara, kasih seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Itu mengasihi dengan memberikan nyawanya. Ini yang penting saudara. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal tadi, yang tidak pernah berhenti. Dia terus mengasihi, dia terus mengasihi. Bahkan ketika engkau tidak mengasihi, dia terus mengasihi. Berikutnya, dia mengasihi dengan memberikan nyawanya. Roma 5 ayat 8 dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Tahu kata tunjukkan saudara? Menunjukkan atau menyatakan kasih-Nya. Dia buktikan kasih-Nya. Ini kan sering menjadi pertanyaan bagi kita kepada orang yang kalau kamu mengasihi saya, apa buktinya? Salah kan kita minta kan? Saya mengasihimu, I love you, aku mencintaimu. Selalu bertanya, buktinya apa? Tuhan tunjukkan buktinya. Dia bilang, aku mengasihi engkau tanpa syarat. Dengan cara apa? Dikatakan ia menunjukkan kasih kepada kita. Kristuslah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dikatakan ketika kamu masih tinggal di dalam dosa, kamu masih hidup di dalam dosa, kamu masih menyakiti hati Tuhan, kamu masih tidak peduli dengan Tuhan, dikatakan Kristus mati untuk kita ketika kita lagi sedang menyakiti hati Tuhan. Itu kasih yang memberikan nyawanya. Amin. Itu Tuhan kita, saudara.
kita masih ogah-ogahan pun dengan dia, dia tetap datang. Karena janjinya itu ya dan amin. Karena Bapa sudah berjanji, dia harus memberikan anaknya untuk menebus manusia. Manusia yang ditebus itu saudara, manusia sama yang menyalibkan dia. Manusia yang ditebus itu saudara, manusia sama yang menghina dia. Manusia yang ditebus itu saudara, manusia sama yang menyangkal dia. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti dia bilang kurang ajar mereka semua? Saya tidak mau disalib. Saya tidak mau mati bagi mereka. Apakah Yesus melakukan seperti saudara? Enggak. Bahkan di tengah ketakutannya sebagai manusia, keringatnya itu jatuh dan itu jadi darah saudara. Pecah pembuluh darahnya. Tapi di tengah ketakutan seperti dia mengatakan, ya Bapa, biarlah kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Dia memilih, tetap setia mengasihi sampai mati di kayu salib. Walaupun penderitaannya luar biasa di kayu salib saudara. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, itu ada behind-nya itu saudara, ceritanya bagaimana pemeran Yesus itu menceritakan yang membuat dia akhirnya bertobat sungguh-sungguh dan dia melayani Tuhan hari ini. Pengalaman bagaimana dia merasakan disalib itu. Dia bilang ini sampai patah ininya. Ya, patah ininya karena digantung di kayu salib. Dia sampai setelah syuting itu saudara, dia harus operasi hati. Karena dia mengalami paru-parunya itu saudara, itu paru-parunya air, ya, kemasukan air. Karena itu cuaca yang sangat dingin, bajunya harus dibuka. Dan benar-benar dia digantung di salib. Dan dikatakan peristiwa yang dialami itu hanya 25% dari penderitaan yang Yesus alami ketika digantung. Dan itu mengerikan. Tapi Yesus tetap melakukan itu saudara. Karena dia mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih dalam dosa. Itu yang luar biasa saudara. Bisa enggak kita mengasihi orang yang dia lagi maki kita? Dia bilang, saya mengasihi engkau. Saya mengasihi. Mungkin saudara akan tonjok dia kali. Enggak mungkin. Mungkin gak kita mengasihi orang yang lagi ludahi kita, yang lagi hina-hina kita? Aku mengasihi engkau. Gak mungkin. Tapi Tuhan melakukan itu saudara. Karena apa? Dia mengasihi kita. Karena ia adalah kasih itu sendiri. Jadi tidak bisa dirubah saudara. Gak bisa diganti namanya. Gak bisa diganti karakternya. Gak bisa diganti bawaannya. Memang begitu sudah dia. Dia itu kasih. Kamu mau benci dia pun. Kamu mau lempari dia pun. Kamu bunuh dia sekalipun. Dia tetap mengasihi. Makanya disalib. Karena kasihnya. Lagi kesakitan tergantung. Sudah mau mati rasanya. Kalimat pertama yang dia bilang saudara, bukan dia bilang, hati-hati kalian tunggu waktunya aku datang nanti aku bangkit. Dan aku cari kalian satu persatu. Dia gak bilang gitu saudara. Tapi disalib, kalimat pertama apa yang dia katakan saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang seperti apa yang bisa gak gitu? Kalau bukan orang yang mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Mari kita belajar. Saya mau memulai ini saudara, sebelum kita masuk ke Jumat Agung. Hingga nanti kita masuk ke Jumat Agung. Kita datang, bukan lagi sebagai orang yang kalah. Kita datang menyembah dia di Jumat Agung itu saudara. Bukan lagi sebagai orang yang itu. Harusnya saya ingin khotbah ini di Jumat Agung. Tapi Jumat Agung itu bukan saatnya lagi kita memikirkan tentang bagaimana Yesus menebus kita. Tapi saatnya kita datang di Jumat Agung itu bersyukur. Karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Itu yang penting saudara. Saya mau mempersiapkan saudara masuk ke Jumat Agung. Pada tanggal 18 nanti. Sebagai orang yang datang dengan kemenangan. Sebagai orang yang datang bahwa saya orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin hidup saya susah hari ini.
Mungkin saya masih salah hari ini. Mungkin saya lagi belajar memperbaiki hati saya, memperbaiki perkataan saya, memperbaiki hidup saya. Tapi saya datang di hadapan Tuhan di Jumat Agung. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya. Karena Dia mengasihi tanpa berhenti. Bahkan ketika saya masih dosa pun Dia mengasihi saya. Itu orang yang datang dengan kemenangan. Dan saya minta sudah datang hari Jumat Agung datang dengan kemenangan. Bukan datang dengan tertunduk lesu sebagai orang yang bersalah. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Berikutnya saudara, kasih seperti apa yang Tuhan tunjukkan? Mengasihi dengan kasih yang besar. Karena begitu apa? Besar apa? Dia mengasihi siapa? Dunia itu siapa? Bukan tanah, saudara. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa? Manusia. Manusia siapa? Orang Kristen. Ya? Orang yang datang ke gereja aja. Semua. Tuhan tidak milih-milih mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan semua kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yang percaya, ingat saudara, kasihnya untuk semua. Untuk semua manusia. Tapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya, katakan dengan saya percaya. Percaya kepada siapa? Tidak binasa, melainkan apa? Itu yang membedakan. Dia mengasihi seluruh manusia. Tapi hanya orang yang percaya kepadanya yang tidak binasa. Saudara datang hari ini di gereja karena apa? Saudara percaya kan? Kalau saudara tidak percaya kan ngapain datang duduk-duduk di sini? Saudara percaya kepada Tuhan. Yang saudara mungkin belum pernah lihat. Tapi saudara percaya. Saudara percaya ada angin enggak? Percaya enggak? Pernah lihat angin enggak? Kenapa saudara percaya? Merasakan. Saudara percaya Tuhan enggak? Kenapa saudara percaya? Supaya clear saudara ya. Itu besar kasihnya kepada semua orang. Tapi bersyukurnya kasihnya itu ya kepada kita bukan hanya Dia mengasihi, tapi dikata Dia memberikan kita hidup yang kekal. Kasih yang besar itu saudara. Memberikan kita hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya. Itu syaratnya. Jadi hari ini kita bersyukur. Kalau saudara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati di salib. Dia menebus dosa kita. Saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia katakan engkau akan beroleh hidup yang kekal. Itulah sukacita kita. Yang tidak dialami oleh orang yang dikasihi Tuhan di luar sana. Kita sudah dikasihi. Tapi kita apa? Oleh hidup yang kekal. Ya? Oke? Amin? Haleluya. Berikut. Yang kedua saudara. Yang pertama tadi, Bapa mengasihi tanpa syarat. Yang kedua apa saudara? Bapa mengasihi dengan memberikan perlindungan. Dia enggak hanya mengasihi tanpa syarat, tapi Dia juga melakukan sesuatu. Bukan hanya Dia mati di salib, cukup, enough sampai di situ, udah selesai tugasnya, enggak. Tapi apa saudara dikatakan? 2 Tesalonika 3 ayat 3, Dia memberi perlindungan terhadap apa? Terhadap yang jahat.
Dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Memelihara terhadap yang jahat. Mengasihi dengan memberi perlindungan terhadap yang jahat. Tuhan akan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Orang-orang yang bisa mencelakakan kita. Orang-orang yang bisa membawa kita jauh. Lebih dalam lagi ke dalam dosa. Kalau kita percaya kepadanya. Makanya syarat yang pertama tadi kita harus dasar. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Kesadaran itulah yang membuat kita. Tuhan akan jauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Saudara, hari ini orang semakin hari semakin jahat. Benar kata firman Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat. Karena banyak hal, dunia hari ini semakin jahat sudah. Karena apa? Kepentingan masalah perut. Orang bisa sikut kiri, sikut kanan. Orang yang kita anggap baik bisa berubah jadi jahat. Orang yang bisa satu kerja dengan kita, bisa sikut kita demi kepentingannya. Apa? Supaya dia bisa hidup, dia bisa makan. Makanya kita perlu sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, dia akan memberikan perlindungan terhadap orang-orang jahat itu. Tapi kalau saudara kita tidak mengasihi, kita tidak belajar, sadar bahwa kita orang dikasihi Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengenal. Kita anggap semua itu baik saja, padahal dia mungkin jahat. Kita mau berteman aja, tidak apa-apa. Ya, tapi bisa, ya, membawa kita kepada kehancuran. Amin. Jadi kesadaran ini saudara, mengasihi kita dengan memberi perlindungan melalui malaikat. Ini penting. Malaikat Tuhan berkemah di sendiri orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ada perlindungan malaikat sudah. Ya. Malaikat itu berjaga-jaga, berkemah-kemah dengan kita. Saya kalau naik pesawat saudara, doa saya harus bilang, Tuhan Yesus terima kasih karena saya akan pergi ke kota ini. Tuhan, saya minta perlindungan daripadamu. Saya minta perlindungan malaikat Tuhan. Tuhan, malaikat Tuhan jaga kiri kanan, muka belakang. Saya selalu berdoa seperti ini saudara. Mengimani ada perlindungan malaikat. Ya. Karena dikatakan ayat mengatakan saudara, ya, Mazmur 37, malaikat Tuhan berkemah di sendiri orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Tolong dikecilin dikit mic-nya, saya terlalu kencang. Yang ketiga saudara, Bapa mengasihi, bukan hanya dia melindungi, tapi dia memelihara. Itu kasihnya. Ya, 1 Petrus 5 itu dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Itu kasihnya, saudara. Dia nggak hanya berikan nyawa. Dia nggak akan bukan dia hanya berhenti mengasihi kita, tapi dia juga memberikan perlindungan. Ya, banyak orang menawarkan asuransi. Kamu kenapa ikut asuransi? Sebagai perlindungan. Ya kan? Perlindungan bagi keluarga. Nah, kita saudara mengikuti Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Dari yang jahat tadi dilindungi oleh malaikatnya. Kemudian saudara, Bapa mengasihi kita dengan memelihara kita. Sebab ia yang memelihara kamu. Berulang dari mimbar saya katakan, saudara punya peliharaan kan? Ya. Saudara punya peliharaan, mau anjing, mau kucing, mau ayam, mau babi, mau apa, pokoknya peliharaan. Kalau saudara punya peliharaan anjing gitu contohnya. Kalau hujan, saudara masukin enggak? Atau biar, udahlah kamu kehujanan enggak mandi seminggu soalnya. Biarlah kamu kedinginan mati kalau bisa. Saudara gitu enggak? Enggak. Pelihara kan? Kita punya hero di rumah saudara. Namanya hero, galaknya luar biasa.
Kalau hujan angin, wajib dia masuk ke ruang tamu. Itu hukumnya, saudara. Tidak boleh kena hujan. Ya. Wajib makan. Setiap hari wajib makan. Saya boleh makan telat, tapi Hiro nggak boleh makan telat. Hiro harus makan daging, nggak bisa makan tempe Hiro. Saya makan tempe, saudara. Hiro makan daging ayam. Ikan peliharaan, ya kan? Kita yang memelihara kan. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan, ya. Terutama Ibu Gembala sama anak saya Princess ini, saudara. Yang tahu apa kesukaan peliharaan. Ya. Tahu Hiro lagi sakit, tahu, saudara. Saya nggak lihat Hiro sakit, tapi mereka dua tahu kalau Hiro lagi sakit. Ya. Kalau Hiro lagi lapar, saya nggak tahu kalau Hiro lagi lapar. Karena memang saya nggak terlalu, bukan saya yang pelihara, ya kan? Yang suka kan hanya mereka berdua, saudara. Tapi mereka tahu Hiro suka makan apa. Tahu bahkan Hiro itu bosan makan daging ayam. Tahu juga, saudara, kalau bosan makan. Karena dipelihara. Tuhan kita lebih daripada itu. Dikatakan Ia yang memelihara kamu. Kita aja tahu bagaimana memberi yang terbaik bagi peliharaan kita. Apalagi Tuhan yang sudah berikan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia nggak tahu bagaimana memelihara kita. Amin. Amin, saudara. Makanya saya bilang Tuhan serius. Ya, Bapa sangat serius memelihara kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kesadaran itulah yang membuat kita berharap kepada Tuhan. Buat apa saudara berdoa? Karena saudara tahu doamu pasti dijawab Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan pasti tolong saudara. Buat apa saudara menyembah Tuhan? Kalau saudara tahu Dia tidak memelihara engkau. Kalau saudara tahu Dia tidak menolong engkau. Kalau saudara tahu Dia tidak mengasihi engkau. Ngapain saudara datang beribadah hari ini? Tapi karena kita sadar bahwa Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang menyediakan berkat bagi kita. Dia yang ada bersama dengan kita. Bahkan nyawanya Dia berikan bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong kita? Mungkin tidak hari ini. Tuhan tolong. Bisa besok. Bisa kapanpun. Tuhan bisa melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Itu kesadaran kita, saudara. Bapa mengasihi kita. Dia serius memelihara kita. Yang keempat, saudara. Ini yang tidak disukai oleh orang. Bapa itu mengasihi. Mengasihi dengan apa? Disiplin. Kasih itu tidak hanya sekedar ini. Saya kasih ke kamu karena saya mengasihimu. Enggak. Tapi kasih itu kadang saudara butuh disiplin. Ya. Dikatakan Ibrani 12 ayat 5. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa. Ingat saudara garis bawahi. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar siapa? Orang yang dikasihi. Kenapa saudara melarang anak saudara tidak boleh pulang lebih dari jam 10 malam ya? Kenapa? Saudara mengasihi dia kan? Kalau dia pulang lebih dari saudara, kenapa marahin dia? Apakah saudara benci dia? Enggak kan? Karena saudara mengasihi, jangan sampai terjadi apa-apa dengan dia. Itulah Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Dia mengasihi dengan disiplin. Jadi Tuhan kalau sentil dikit, jangan marah. Dia mengasihi. Kadang Prince saya sentil dia saudara. Anak saya.
Bukan berarti saya tidak mengasihi dia, saya sentil dia supaya dia sadar itu salah. Kadang anak-anak itu gak sadar kalau itu salah. Bagaimana caranya tahu anak-anak itu salah, sudah? Bagaimana tahu anak-anak itu tahu kalau itu salah? Kalau tidak ada orang yang mengingatkan, kalau orang tua bilang, wah semua dia buat apakah, dia naik kaki, dia lahir di tempat tidur, dia main HP dari pagi sampai malam, saudara tidak pernah ngomong dengan dia anggap itu baik saja. Ya kan? Dia mau duduk di meja makan, duduk sampai lipat kaki di meja makan, dia mau makan, buang-buang nasi, apapun saudara-saudara tidak pernah ngomong kepada dia, karena saya mengasihi dia, tidak boleh lah, sentuh dia nggak boleh, cubit dia nggak boleh. Dia akan melakukan setiap hari hal yang sama karena dia anggap itu benar. Tapi kalau saudara mengasihi dia, saudara akan tegur dia. Kalau diulang lagi, mungkin saudara akan pukul pantat. Biar dia tahu tujuannya apa. Dia tahu itu salah karena itu anak saudara. Anak-anak dia nggak ngerti. Dia belajar. Kalau sudah tua bangka. Kalau sudah tua bangka itu kelewatan saudara. Dia tahu sudah salah dari anak-anak, tapi dia masih lakukan itu, namanya apa namanya? Pengkung. Pengkung saja. Tapi kalau anak-anak kayak Prince gitu kan, kayak Ila, kayak semua anak-anak yang kecil masih umur di bawah 10 tahun, kita harus kasih tahu, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kadang-kadang anak gak suka. Kenapa sih gak boleh? Kalau Prince kan, kenapa sih gak boleh main HP? Di rumah sih dilarang, ke oma juga dilarang. Dia protes gitu saudara. Di oma dilarang, di sini dilarang. Mana sih yang baik ini? Namanya anak. Tapi kita tetap mengasihi, tetap bilang gak boleh. Gak boleh. Hanya dia diam juga sudah. Itu yang namanya mengasihi dengan disiplin. Amin. Amin. Nah ini yang kita gak suka saudara. Begitupun anak-anak kita yang kita tegurkan pasti mereka gak suka. Tapi perlahan-lahan mereka ngerti. Perlahan-lahan kita juga akan mengerti bahwa tujuan Tuhan itu kepada kita itu baik. Ada kebaikan dari hal yang kita alami. Tuhan berarti bukan membenci kita, tapi Tuhan mau kita ada di jalannya Tuhan. Tuhan mau kita seturut dengannya. Tuhan tahu itu bisa membuat kita celaka. Tuhan tahu itu bisa merusak kita. Yang berikut saudara. Ya. Disiplin untuk kedewasaan anak-anaknya. Tujuannya apa? Dikatakan saudara, kita bukan lagi anak-anak. Tujuan Tuhan supaya kita jadi anak gampangan. Kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran permainan. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Tujuan Tuhan. Ujian itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuh. Amin. Makanya di sini saudara di sekolah ada parents meeting, pertemuan orang tua. Itu kita ngajarkan anak-anak PAUD itu umur 0 sampai 6 tahun itu kan dikatakan golden age, umur emas. Kalau saudara tidak menyekolahkan di sekolah yang tepat, apalagi itu mohon maaf saudara, kalau saudara sekolahkan ya di sekolah yang punya ajaran di luar ajaran Kristen, maka mohon maaf di rumah pun dia akan lakukan hal yang sama. Karena itu dia rekam semua di bawah alam sadarnya. Maka di sekolah ini kita ajarkan anak-anak setiap hari mereka datang ke sini, wajib mereka ibadah. 30 menit pertama mereka harus kumpul di sini saudara, mereka ibadah, mereka memuji Tuhan. Walaupun mereka tidak Kristen. Tapi sekolah ini punya aturan. Semuanya wajib. Mereka belajar doa menggunakan doa Bapa kami. Habis sebelum makan wajib doa makan. Sebelum pulang wajib berdoa. Nilai-nilai itu kita ajarkan. Kita ingatkan kepada orang tua. Orang tua harus terlibat dalam mengajarkan anak. Karena usia 0 sampai 6 tahun itu usia emas bagi anak. Semua apa yang mereka lihat mereka rekam. Dan itu jadi bekal mereka. Jadi ketika mereka umur 12 tahun, mereka tidak bisa ajar lagi seperti umur 5 tahun, 6 tahun. Enggak bisa lagi saudara. Sudah telat.
Makanya dari kecil kita harus ajarkan kepada mereka mana itu salah, mana itu benar. Ajarkan mereka tentang takut Tuhan, ajarkan mereka tentang firman Tuhan, ajarkan mereka bagaimana menyembah Tuhan. Itu yang penting. Makanya sekolah itu menjadi dasar. Selanjutnya di rumah. Orang tua harus ajarkan anak takut Tuhan. Makanya kenapa saudara kita di gereja kita, anak-anak harus duduk di sini. Kenapa saudara? Supaya mereka tidak main HP di belakang. Gereja itu bukan tempat main HP. Supaya mereka sadar. Itu yang tidak mudah saudara, kita ajarkan. Iya. Untuk supaya anak sadar bahwa datang ke gereja itu bukan bermain HP. Bagaimana caranya? Kita harus mulai. Tidak enak menurut mereka. Nggak nyaman. Tapi kita harus belajar. Usia mereka kita harus arahkan mana yang benar, mana yang salah. Supaya apa mereka? Mereka bertumpu nanti dewasa. Ya, mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Makanya dikatakan saudara, ketika saudara anak saudara umur 0 sampai 6 tahun, ketika mereka masih umur di bawah 10 tahun, mungkin saudara bisa pukul pantatnya, boleh. Tapi jangan umur 12 tahun, jangan pernah pukul mereka lagi. Karena itu membuat mereka tersakiti. Jangan, sudah terlambat saudara. Makanya dari kecil saudara sudah harus ajar mereka. Ketika mereka dewasa, mereka sudah ngerti mana yang benar. Amin. Itu yang tidak mudah. Kita yang sudah terlambat saudara, saya juga dulu terlambat, tak ngerti itu. Saya baru ngerti sekarang. Dulu saya besar dipukul-pukul sama bapak saya. Bukannya dipukul, sudah diangkat dari rumah, dia buang ke jendela. Brut. Yang pernah ngalami pasti ketawa. Ya, saya pernah ngalami gitu saudara. Ya, tapi akhirnya saya menjadi anak yang gitu loh, kacau lah. Tidak usahlah cerita itu saudara. Tapi karena itu, saya pahit sama rumah itu, saya nggak suka rumah. Karena di rumah hanya datang saudara, ada payu di situ saudara, ada parang lagi. Ya, selesai kamu. Ya, tapi saya mau anak saya nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau sama Brian, kalau dia sudah umur sekarang saya ngomong. Kalau saya tegur dia, saya ngomong dulu. Maaf ya, papi ngomong seperti ini. Saya minta maaf terlebih dulu sebelum saya ngomong ke dia. Saya kasih tahu, tetap saya kasih tahu itu salah, nggak boleh. Tapi saya bilang jangan tersinggung kalau papi koreksi kamu. Ya, saya kasih tahu, karena dia anak-anak segitu kan nggak sama dengan saya dulu. Zaman kita dulu kan nggak ada ngomong minta maaf, sudah langsung rotan. Zaman sekarang saudara, anak-anak bisa lawan kita. Jadi kita harus punya hikmat bagaimana mengajarkan mereka berbicara kepada mereka. Supaya mereka betul menghargai kita tetap orang tua. Supaya mereka tidak melihat ada orang di luar sana yang mengasihi saya. Di rumah tidak ada yang mengasihi saya. Jangan sampai itu saudara. Akhirnya dia lebih memilih mendengarkan dari luar daripada mendengarkan dari rumah. Bukan berarti ketika mereka umur 12 tahun saudara tidak perlu tegas. Tetap tegas. Tapi saya bilang jangan pukul. Tetap tegas. Perlu marah. Tetap saudara marahi kalau dia salah. Ingatkan, tetap ingatkan. Tapi rubah pola kita dari umur 6 sampai 6 tahun tadi. Jangan lagi pakai untuk usia anak yang sudah 12 tahun ke atas. Tidak berlaku lagi bagi mereka. Nah ini yang kita mau belajar bersama-sama. Ya, makanya Tuhan mendisiplin kita. Kadang Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan ingatkan apa dengan firman Tuhan? Kesalahan diingatkan dengan firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita dengar khotbah kita tersinggung, itu puji Tuhan sudah. Berarti firman itu cocok untuk kita. Amin. Kalau saudara firman itu saudara tidak tersinggung, semuanya indah, tertawa aja. Ada. Pulang apa khotbahnya? Ketawa aja kita. Nonton stand up komedi aja ketawa terus. Kadang-kadang Tuhan itu nggak enak. Makanya dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Nggak enak saudara. Ya, menegur pasti mengingatkan kita. Yang kedua saudara, mendewasakan. Tuhan izinkan disiplin itu lewat sesama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan. Nah kadang Tuhan pakai sesama. Tuhan pakai istri kita, bisa pakai anak-anak kita, pakai suami kita. Untuk mengingatkan kita, untuk mendisiplin kita, untuk menegur kita. Gak enak memang ditegur. Tapi tujuannya pasti bagus. Dan yang ketiga saudara, mendewasakan melalui ujian hidup. Ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan dalam masalah ekonomi, Tuhan izinkan dalam masalah pekerjaan, Tuhan izinkan dalam masalah sakit penyakit, Tuhan izinkan dalam masalah penderitaan-penderitaan yang lain. Tujuan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita.
Dengan apa saudara? Dia mengasihi dengan disiplin. Mendisiplin kita. Makanya kalau Tuhan disiplin kita, ya kita sadar kadang disiplin itu gak enak. Tapi pasti tujuannya baik. Supaya kita ada hal yang perlu kita rubah, mari kita belajar berubah. Amin. Mungkin ujian itu datang supaya kita belajar berubah. Ternyata saya salah selama ini. Saya harus belajar seperti ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi kesimpulan terakhirnya, tampilin tadi lagi. Kesimpulan terakhirnya, hidup yang digerakkan oleh kasih Bapa. Ya, kita harus sadar hidup yang digerakkan oleh kasih Bapa. Yang pertama, saudara, ini jadi bekal saudara, bahwa Bapa mengasihi dengan tanpa syarat. Itu harus kita paham. Yang kedua, Bapa mengasihi dengan memberikan perlindungan. Yang ketiga, Bapa mengasihi dengan memelihara. Dan yang keempat, Bapa mengasihi dengan disiplin. Mari kita pulang nanti ke rumah kita, ke pekerjaan kita. Kita sadar kita orang yang dikasihi Tuhan. Walau mungkin kita lagi mengalami ujian, tapi sadarlah bahwa saya dikasihi Tuhan. Amin. Sama seperti ini saudara. Ya, ketika kita dimarahi orang tua, mungkin tidak enak, tapi kita sadar dia Bapa, dia orang tua yang mengasihi saya. Saya nggak boleh pergi kemana-mana karena dia mengasihi saya. Begitupun saudara, kalau kita lagi mengalami hal yang tidak enak, percayalah Tuhan mengasihi kita. Karena kasihnya tidak pernah berhenti. Dia terus dan terus mengasihi kita. Amin saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Biar menjadi doa kita bersama-sama. Bahwa kalau kita hari ini ada, kalau kita hari ini bisa menikmati hidup, kalau kita masih berdiri hari ini, karena kasih setia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak ternyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang
kamu jemaat Tuhan. Nyanyikan, siapakah? Biar semangat saja yang nyanyikan. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyanyikan, siapakah aku? Sekali lagi, Siapa kita, saudara, hingga kita layak di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih di dalam dosa. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Dan saya ingin bilang sekali lagi, saya dan saudara, orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini engkau mengalami hidup yang tidak mudah. Mungkin selama ini engkau masih tersakiti dengan orang-orang yang engkau anggap mengasihimu, tapi dia tidak mengasihimu. Tapi hari ini saya bilang kepada engkau, saudara, siapapun engkau hari ini, apapun keberadaan, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi. Mungkin dunia tidak mengasihimu, mungkin orang-orang di sekitar tidak mengasihi, tapi saya bilang Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Kalau hari ini engkau datang dalam ibadah ini, engkau mengharapkan sesuatu dari Tuhan, engkau mengharapkan sesuatu dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari taruh tanganmu di dadamu sebagai bentuk bahwa engkau mengharapkan kasih-Nya mengalir saat ini. Kasih-Nya mengalir saat ini. Kasih-Nya memenuhi engkau saat ini. Dia bilang jangan takut. Jangan takut. Dia memelihara hidupmu. Jangan takut.
Dia memberi perlindungan bagimu. Jangan takut. Ketika engkau lagi menghadapi masalah, dia ada bersama-sama dengan. Bahkan dalam lembah kekelaman itu, dia ada bersama dengan. Tuhan bilang jangan takut. Aku berjalan bersama-sama dengan. Aku Immanuel itu, Allah yang menyertai engkau. Aku yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau orang-orang di sekitarmu meninggalkan engkau, tapi dengarkan, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Terima kasihnya saat ini. Buka hatimu. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup. Dan engkau mulai merasakan kasih itu. Rasakan itu. Rasakan itu dengan kasih. Kasih yang mengalir dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan kasih itu mengalir. Biarkan kasih itu mengalir. Mungkin engkau tidak mengalami kasih. Orang tua, bapakmu mungkin tidak mengasihi engkau. Tapi hari ini Bapa di surga mengasihi engkau. Terima kasih itu. Terima itu. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir, mengalir, dan mengalir kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lihat tangan-tangan yang meletakkan mereka di dada Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.